Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, dan adik-adik para mahasiswa, para auditor, dan selamat mengamati podcast RPU ini. Kami sampaikan bahwa pada bulan Agustus ini kita memulai lagi setelah 2 bulan tidak ada podcast karena kesibukan. Nah, di sini kita tidak akan membicarakan sawit, tetapi membicarakan kakao dan kopi. Kenapa kakao dan kopi? Karena ini terkait kepada penerapan UDR. Walaupun kita belum menerapkan, tapi kita melihat persiapannya bagaimana. Hari ini saya punya tamu Pak Misnawi, dan kami mengundang beliau karena beliau memang menangani koko dan kopi. Kami harap podcast ini dapat memberi informasi yang lengkap bagi saudara-saudara sekalian. Silahkan Pak Misnawi mengenalkan diri, Pak. Baik, terima kasih Gurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ya, RPUI sudah mengundang saya untuk datang di tempat ini ya, tempat yang sangat membanggakan ya, bahwa kita bisa sharing informasi gitu ya. Seperti tadi dikenalkan, mungkin kalau teman-teman para petani, para trader ataupun stakeholder kopi, kakao mungkin sudah kenal ya. Saya Misnawi, saya berasal dari Jember sebetulnya. Jadi saya lama berkarir itu di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao sejak tahun 84. Saya tahun 2015 sampai 18 saya dipercaya untuk memimpin Puslikoka pada saat itu ya, sebagai direktur di sana. Kemudian tahun 18 sampai 20 saya jadi representatif Indonesia untuk di dunia itu, di organisasi kakao dunia ada namanya FFC Committee ya, Fine Flavor Cocoa Committee. Itu yang menilai kakao-kakao yang specialty. Kebetulan di Indonesia saya mewakili di situ. Lalu tahun 2020 saya hijrah ke Bogor. Jadi tidak hanya di kopi kakao akhirnya ya, masuk di bidangnya furus, palm oil, karet, kopi, kakao, segala macam dan gula. Itu kira-kira secara singkat latar belakang ataupun perkenalan saya. Demikian. Pak Misnawi ini sebetulnya PhD ya Pak ya? Ya. Dari University Putra Malaysia. Ya. Jadi tadinya Bapak dari IPB? Dari Jember, dari Universitas Muhammadiyah Jember. Oh, Muhammadiyah. Karena setiap kali saya ketemu orang selalu dari IPB. Saya sendiri dari ITB. Iya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, seperti kita ketahui, Eropa pada tahun ini mengeluarkan ketentuan yang disebut EU Regulation on Deforestation and Forest Degradation Free Products. Nah, ini akan segera diterapkan, bukan akan segera, tetapi sudah diterapkan pada bulan Juni ini, di mana mereka kemudian akan menerapkan selengkapnya pada akhir tahun ini. Jadi seperti kita ketahui bahwa EU ini punya kesepakatan yang disebut Treaty on Functioning of the European Union. Nah, treaty ini kemudian membuat beberapa agreement, antara lain agreement bersama dari treaty ini adalah Green Deal. Jadi Green Deal sebetulnya mereka ingin mencapai climate neutrality pada tahun 2030. Kemudian sebenarnya kalau kita lihat, kita baca bahwa EU Regulation on Deforestation ini ingin menggantikan EU Timber Regulation. EU Timber Regulation ini telah diterapkan pada tahun 2012. Sedangkan law enforcement-nya adalah EU FLAG, atau disebut sebagai Action Plan for Forest Law Enforcement, Government and Trade.
itu malahan itu sebelum dibuatnya, sebelum U-Timber. Jadi kalau kita lihat bahwa kedua regulasi ini harusnya sudah dibuat yang baru atau direvisi, tetapi sudah hampir 20 tahun belum diapa-apakan. Jadi EU biasanya kerjanya agak lambat, Pak. Nih, kemudian tujuan utama seluruh kerjaan EU ini adalah pengurangan greenhouse gas emission atau climate neutrality. Nah, tetapi tidak itu saja tujuannya. Itu biasa tujuan besarnya yang selalu saya berdebat dengan EU. Saya katakan semua orang punya tanggung jawab terhadap climate change, bukan Anda saja. Tetapi mereka mengatakan bahwa terlalu banyak perjanjian-perjanjian internasional yang tidak binding, sehingga pengurangan emisi itu hampir dikatakan mendekati pun tidak, gitu ya. Kita tahu kan ada Paris Agreement, ada UNFCCC, ada macam-macam lah ya. Nah, sekarang mereka mengeluarkan EUDR atau EU Deforestation Regulation ini sebetulnya ingin juga membatasi illegal logging. Yeah. Oleh karena itu selalu di mana Anda berada, GPS yang pada anugerah sudut berapa itu, dengan mudah dia bisa mendeteksi apakah tadinya ada hutan atau tidak. Dia tinggal memutar saja satelit dia kan. Sebetulnya mereka sudah punya satelit sendiri yang GRASS namanya, yang punya Jerman itu Pak. Dia sudah tahu semua posisi kita ini. Tapi kalau kita kan selalu wah ini jangan dibuka, ini jangan dibuka, padahal orang sudah tahu. Gitu ya. Jadi agak susah. Umpamanya sawit itu berapa sih perkembangannya? Harus 16 juta masa dari tahun 2000 sampai 2023 masih segitu terus gitu ya. Jadi itu yang sebetulnya mereka ingin terapkan, yaitu mendeteksi produk-produk yang disebut sebagai forest commodity yang biasanya menyebabkan ditebangnya hutan. Nah, di sini ada penerapan ini sangat juga terkait kepada trade barrier. Jadi sebetulnya trade barrier karena timber, trade barrier dengan tidak mengizinkannya produk-produk yang mereka anggap merusak hutan untuk diperdagangkan. Jadi oleh karena itu kita lihat pada list belakang dari UDR itu adalah produk-produk yang diperdagangkan, yang tidak boleh diperdagangkan kalau si petani atau kebun itu melakukan deforestasi. Tapi masih untungnya bahwa deforestasi hitungannya setelah tahun 2022. Ya. Tapi kita ini terus Pak, deforestasi nggak berhenti. Kemudian ketentuan baru ini sebetulnya bukan diterima dengan baik oleh seluruh komite di WTO. Committee on Technical Barrier to Trade itu menerima banyak keluhan, terutama negara-negara penghasil bahan alam ya, yaitu Brazil, Ecuador, segala macam itu Pak. Itu semua termasuk Filipina, semua tidak bisa menerima ini. Amerika pun tidak menerima. Tetapi penyakitnya EU-nya kalau sudah regulasi dia keluarkan, ya itulah yang dia terapkan. Kalau Anda mau masuk, tidak mau cari tempat lain. Gitu ya. Jadi di sini Pak, saya ingin melihat sebetulnya, mungkin supaya teman-teman kita yang mengamati juga melihat bagaimana yang saya tahu bahwa luas kopi kita itu hanya 1,4 juta kalau nggak saya Pak ya. Yeah. Sedangkan luas kakao 1,3 ya. Which is very small ya kalau compare kepada kelapa sawit yang 18 juta hektar ya. Jadi saya berpikir kalau sampai umpamanya sampai UDR ini tidak menerima kopi, apakah itu bahan baku, apakah itu kopi yang sudah diekstrak atau apapun juga ini kakao, berarti kita harus mencari pasar lain. Tapi Pak Misnawi juga mungkin tahu bahwa Amerika segera akan mengeluarkan Forest Bill. Karena mereka ini kan punya working group ya, bersama antara EU dengan Amerika yang terus kerjasama sampai ILO ke segala macam, itu karangan mereka semua lah. Jadi kalau sekarang kita selalu dikatakannya waktu itu kita kan menyewa lawyernya untuk dia bilang berhentilah ekspor ke itu.
cari pasar lain aja. Nah, mencari pasar lain itu kan bukan mudah, ya Pak. Mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana produksi kita, Pak, bagaimana kemana saja kita ekspor, kemudian apakah kira-kira pasarnya ekspor kita itu bisa dialihkan atau pasar apa namanya bisa dipakai di dalam negeri gitu Pak ya, karena dalam sawit kita kan punya problem kan petani itu kan tidak diakui ya di Eropa itu ya, smallholder yang tidak punya license, tidak punya apa sertifikat itu kan tidak boleh mengekspor ke Eropa. Saya mengatakan kepada asosiasi itu sudahlah, barang-barang yang tidak bisa diekspor kita pakai aja di dalam negeri. Tapi kalau kopi banyak betul, siapa yang mau kopi? Silakan Pak. Terima kasih, Bu Rus. Jadi yang pertama mungkin kita lihat satu persatu ya, karena karakternya serupa tapi tak sama. Kalau kita lihat kopi, kopi kita memang produksi cukup besar, ada di angka 650-an ribu ton ya. Tapi beruntungnya kopi ini industri dalam negeri kita cukup pesat. Ya, sekarang ini sudah 50% sudah diserap. Kalau kita jalan namanya kafe itu sudah jadi di mana-mana dah. Ya, jadi tren begitu ya. Ini sebetulnya mirip dengan ini, Bu, dengan sejarahnya Amerika membalikkan apa namanya konsumsi dari soft drink, dari Coca-Cola ke kopi. Ya, jadi ada kampanye pada saat itu. Tapi Indonesia ini uniknya kampanye dilakukan sendiri, tidak pakai sponsor ICO gitu ya. Jadi mulai dari 10 tahunan yang lalu kita kampanye konsumsi kopi dalam negeri sehingga kafe-kafe tumbuh, kemudian konsumsi kita bahkan kalau kita tidak hati-hati dalam produksi tidak menutup kemungkinan kita dari eksporter akan menjadi importer. Kita sekarang memang ekspor, tapi juga impor karena kopi ini ada specialty ya, ada mix, ya, ada mix begitu ya. Kalau kopi ini memang pasar kita ke Eropa tidak terlalu besar, ya. Lebih banyak ke Amerika sama ke negara-negara yang tidak menerapkan EUDR gitu ya. Tapi jangan dipandang sebelah mata bahwa Eropa tetap menjadi pasar produk-produk kopi kita, terutama yang specialty. Karena Eropa ini memang pasarnya tidak besar, tetapi dia menempati untuk segmen yang kelas atas. Ya, kalau kita bicara kopi Arabica itu pasarnya kalau di Amerika ya Eropa, kalau Robusta ya masihlah Asia, kemudian apa nama sebagian Afrika, Asia begitu ya. Tapi ini tidak bisa dipandang sebelah mata gitu, bahwa kita menghadapi EUDR ini memang kita harus berada di dua kaki begitu ya. Sambil kita memapankan apa namanya industri dalam negeri, tapi kita juga harus bersiap-siap ya. Dari tadi tidak boleh dipandang sebelah mata apa namanya pasar di Eropa ini, sehingga kita juga harus comply dengan itu ya. Nah, kalau untuk kopi, saya masih lanjutkan untuk kopi. Kopi ini memang kalau kita tahu ya, untuk private initiative certification, kalau saya ikutin, itu kopi ini yang tertua dan paling maju di dunia. Ya, karena saya pernah datang di Ghana pada saat itu, pada saat kita sedang merancang atau kakao merancang untuk sertifikasi kakao, referensinya juga kopi gitu ya. Nah, untuk kopi ini kaitannya dengan EUDR, walaupun dia tidak langsung menyebut EUDR, sudah ada beberapa inisiatif sertifikasi yang mencoba alignment dengan EU. Ya. Harapan mereka nanti produk yang dihasilkan atau disertifikasi dengan ini akan diterima di situ. Sekarang semua Starbucks ini kopi yang mau Starbucks harus sertifikasi itu. Kalau dulu sebelum tahun 2015 masih apa namanya sukarela. Nah, sekarang sudah harus. Kemudian ada Rainforest, ada dulu UTS yang sekarang UTS certified yang sekarang bergabung menjadi Rainforest. Ada yang lebih maju lagi namanya kaitannya dengan EU ini adalah FOSI, Common Code for Coffee Community. Itu apa, asosiasi atau NGO? NGO juga, bukan. Ini semuanya private ya. Semuanya private, disponsor oleh perusahaan-perusahaan importernya mereka. Ini yang sekarang lagi mengalignment.
Dan karena saya juga bergerak di lembaga sertifikasi, kalau kita lihat memang semua ini walaupun tidak persis sama, makanya mereka melakukan alignment itu, unsur-unsur yang diminta itu misalkan koordinat gitu ya. Tidak ada, kalau yang saya ingat misalkan untuk Starbucks, Cafe Praktis tidak ada penanaman kopi di lahan ex hutan, apalagi di hutan sejak tahun 2024. Kalau sebelum itu dia masih terima. Tapi Pak Misnawi, saya ini kan dari Sumatera ya. Ya, ya. Jadi di belakang rumah saya itu kebun kopi. Kemudian jangan-jangan saya kalau dulu mengaudit itu di rumah ibu. Terus itu semua make ini ada pohon yang melindungi si kopinya, jadi nggak selalu terbuka. Kalau di Bengkulu itu saya pernah pergi ke Taman Nasional Bengkulu yang ke tebing itu ya, itu semua kopi di bawahnya. Itu padahal itu Taman Nasional. Dan ini jadi diskusi antara mereka di Eropa karena itu tidak hanya yang di Bengkulu, itu hampir semua kopi itu adanya di hutan lindung. Nah itu kan hutan lindung sebetulnya tidak boleh di mana. Sampai waktu itu saya tanyakan apakah kalau dia di hutan lindung tidak menebang pohon, nggak mungkin dia bilang pasti nebang pohon. Nah kalau menurut rainforest kan kalau pohon yang tua boleh ditebang gitu kan. Tapi Eropa ini tidak. Karet yang di dalam hutan pun karet itu tidak boleh ditebang kalau dia sudah tua. Nah itu bagaimana itu jadi? Makanya mereka melakukan alignment supaya persyaratan dia ini comply atau equivalent dengan yang di Eropa. Jadi termasuk tadi misalnya agroforestry ya yang kita sebut ya, petani itu saya kadang-kadang guyon Bu. Ayo di Jawa ini mana ada hutan yang tidak ada tanaman kopinya. Secara faktual ya, kalau secara tertulis tapi itu kan mungkin tidak akan bisa masuk karena nanti kalau dilakukan verifikasi itu akan dicatat, diidentifikasi poligonnya ataupun koordinatnya. Tetapi faktanya seperti artinya memang kopi yang masuk ke area hutan, bahkan di hutan lindung itu memang masif. Itu yang harus kita lakukan segregasi. Ini ya mungkin ini untuk pasar di sana begitu ya. Yang lain ini yang apa namanya itu yang saya usulkan untuk sawit kan begitu juga ya. Tapi saya melihat ya Pak, pengalaman saya itu apa namanya RSPO ya, dia itu kan NGO sebetulnya ya. Dia juga waktu biodiesel itu dia bermaksud mengadakan alignment dengan EU. Waktu itu saya yang bikin ISPO, saya juga ingin supaya ISPO dia di alignment dengan itu. Ternyata mereka tidak mau. Mereka maunya punya mereka itu diadop. Jadi RSPO akhirnya mengadop ketentuan EU RED 1 waktu itu menjadi EU RSPO apa namanya Renewable Energy Directive. Jadi begitu. Jadi dia kan RSPO-nya kan yang harus menyesuaikan dengan itu. Dia tidak mau sama sekali. Apalagi dengan Indonesia karena Indonesia kan definisi hutannya beda. Dan itu yang saya menuntut kepada mereka, kenapa Anda tidak mengirim orang untuk mempelajari hutan kita? Karena ini saja untuk biodiesel itu dia minta kalau udah graded land, soil organic matter-nya itu 1. Padahal kita itu menurut penelitian para peneliti, saya lihat tuh paling rendah tuh 4. Saya bilang ini nggak bisa, kamu membuat percobaan di Spanyol dengan di Ukraine. Ya tidak samalah negara subtropis dengan negara tropis. Coba kamu adakan penelitian. Terus dia bilang ya kamu aja yang ada penelitian, nanti kirim ke kami. Saya bilang itu omong kosong, selama ini saya bilang kamu nggak pernah percaya apa yang kami lakukan. Harusnya kami juga tidak percaya apa yang kamu lakukan. Ada pengalaman Bu Rusia. Jadi saya sangat percaya dan yakin bahwa itu jalurnya memang diplomasi yang didukung dengan negosiasi. Nah, saya punya pengalaman walaupun tidak sebesar kasus ini. Dulu rame-rame ada masalah kontaminan yang sangat yang sebelumnya tidak ditetapkan di EU ya, mengenai PAH, polyaromatic hydrocarbon. Banyak produk kita yang diekspor ke sana ya, kakao, kopi, dan apa namanya produk-produk makanan itu yang terkena itu.
Kemudian karena ini sudah berlaku, maka memang yang diperlukan adalah diplomasi dan kerjasama. Mereka harus datang ke sini dan kita juga tidak henti-hentinya gitu. Nah, setelah kita lakukan evaluasi dengan guidance yang ada di situ, padahal hasilnya juga tidak baik-baik amat. Akhirnya kan Indonesia dibuka lagi. Tapi itu belum jadi regulation. Kan? Iya. Harus sudah jadi regulation, itu yang susah. Jadi dia tuh sebetulnya ada direktif ya Pak ya, ada regulation, ada delegated regulation. Ini bisa dirubah kalau digoyang. Sama implementing. Ada satu lagi guideline. Semua yang tiga ini bisa digoyang. Tapi yang directive atau regulation ini no way. Iya. Apalagi yang ini sudah Desember ini kan sudah berlaku. Kita belum berbuat apa-apa. Jadi saya sebetulnya bicara dengan Departemen Perdagangan karena di mereka tahu saya biasa yang saya kan belajar EU ini, aturan EU ini dari tahun 99, Pak. Jadi saya bilang apa kita bawa ke WTO sekarang? Jangan dulu, karena implementing regulationnya belum muncul. Ya. Nah itu yang terjadi dengan biodiesel. Waktu kita negosiasi URED 2, biodiesel, itu janjinya Eropa, itu tahun 2019. Janji Eropa bahwa 6 bulan kemudian akan keluar implementing regulation. Ternyata tidak. Implementing regulation keluar 3 tahun kemudian. Dan di situ itu masih melakukan diskriminasi, di mana palm oil hanya boleh disertifikasi 10 tahun. Padahal umurnya kan 25 tahun. Ya, 25-30. Saya ragunya UDR ini, nanti kalau kita negosiasi sekarang, tahunnya keluar implementing regulationnya diskriminasi lagi gitu kan. Iya. Ya wait and see, tapi jaga-jaga lah. Jaga-jaga. Dan kita ini yang susahnya kayak begini Pak ya, saya tuh sengaja memanggil para ahli gitu ya. Kita ini tidak pernah mau melakukan penelitian yang hubungannya dengan trade barrier. Mestinya kita kan pelajari, Green Deal ini, TFU begini. Mestinya kita, setelah ini akan keluar ini. Jadi kalau mungkin itu ya terpaksa buat kerjasama Pak dengan mereka. Iya, harus bekerja sama. Karena kalau tanpa bekerja sama, ya kita pengalaman di ISPO atau di apapun yang kita kerjakan, mau minta mereka ngakui, no way. Ya mereka harus. Jadi Pak jadi apakah penanaman kopi di hutan itu, ya walaupun itu kan hutan lindung kan sebetulnya tidak boleh ditanami apa-apa ya. Apakah itu sudah pernah ditegur oleh KLHK nggak? Dia Saya belum pernah tahu KLHK menegur itu, tapi memang ada aturan ya. Tapi once itu dilakukan, ini kayaknya seperti itulah. Akhirnya kalau kita lihat seperti kata Bruce, di hutan lindung pun kopi itu masuk, bukan hanya di hutan industri. Iya, hutan lindung. Tapi di hutan lindung buahnya memang jauh bagus. Iya. Jadi makanya orang-orang mengatakan Belanda ngomong, wah kopi Indonesia gini-gini, yang mulai nanam di hutan lindung. Tapi kalau mau comply dengan ini, yang di luar itu pun kan cukup banyak. Kita tadi punya 1,4 juta hektar untuk kopi, kemudian 1,3 untuk kakao. Kalau kakao memang yang di hutan lindung mungkin ada pun tidak seintens sebanyak. Karena saya dulu pernah jadi konsultannya FAO, itu termasuk kakao, kopi, sawit, segala macam lah, jamu mete, sampai dari crops. Jadi saya lihat kakao, waktu itu saya ke Sulawesi. Kalau itu kebun, tapi nggak besar, saya kebun ya, tapi kebun semua. Memang dia ada pohon-pohon yang dia tanam, pohon-pohon besar.